Mabes Polri menemukan fakta baru dalam kasus TPPO yang pertama kali terungkap di sebuah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil pendalaman kepolisian, diketahui bahwa Rumah Sakit Bright Mealea yang dijadikan tempat transplantasi perdagangan ginjal internasional. Yang mana rumah sakit tersebut tak lain merupakan rumah sakit militer yang ada di Phnom Penh, Kamboja. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. Hengki menyebut rumah sakit ini merupakan milik pemerintah Kamboja, sehingga Polri sempat mendapat kendala dalam pengusutan kasus jual beli ginjal yang melibatkan warga negara Indonesia ini. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Bekasi juga akhirnya mengekspos kasus perdagangan ginjal internasional yang sempat viral di kawasan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi tersebut. Dalam kasus ini, saudara, polisi berhasil menangkap 12 orang tersangka yang terlibat dalam jaringan penjualan ginjal internasional. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto sendiri sempat mengungkapkan dalam konferensi persnya bahwa 12 tersangka yang ditangkap diantaranya adalah 9 sindikat dalam negeri, 1 tersangka sindikat jaringan luar negeri, 2 tersangka di luar negeri, kemudian ada pula dari oknum instansi dan oknum kepolisian. Sejauh ini Karyoto mengaku masih akan melakukan pengembangan dan pendalaman terkait kasus tersebut. Terpisah di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi kemudian menjelaskan ada 1 koordinator penjual ginjal yakni H yang menghubungkan Indonesia dengan Kamboja. Hengki menambahkan pelaku ada yang berperan mengurus paspor dan segala macam akomodasi yang juga telah ditangkap. Dari 12 orang tersebut, 1 orang anggota Polri berinisial Aibda M dan 1 oknum petugas imigrasi. Nah, saat ini yaitu terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan dengan memanfaatkan posisi rentan, yaitu dengan jual beli organ dengan atau tanpa persetujuan daripada korban. Telah menetapkan 12 tersangka. Dan dari 12 tersangka ini 10 merupakan bagian daripada sindikat, di mana dari 10 ini 9 adalah mantan pendonor. Kemudian ini ada koordinator secara keseluruhan atas nama tersangka Hanim, ya. Ini menghubungkan Indonesia dan Kamboja. Kemudian koordinator Indonesia ini atas nama Setian. Kemudian khusus yang melayani di Kamboja menghubungkan dengan rumah sakit, menjemput calon pendonor ini sudah kita tangkap juga, yang kami kemarin kejar ke Kamboja. Kami tangkap atas nama Lukman, ini kita tangkap, dan 7 orang perekrut yang mengurus paspor, akomodasi dan lain sebagainya. Dan kemudian 2 tersangka ini bukan termasuk dalam bagian daripada sindikat, yaitu oknum anggota Polri atas nama Aibda M. Ya, ini anggota yang berusaha mencegah, merintangi baik langsung maupun secara tidak langsung proses penyidikan yang dilakukan oleh tim gabungan, yaitu dengan cara menyuruh membuang HP, berpindah-pindah tempat yang pada intinya adalah agar menghindari pengejaran dari pihak kepolisian, dan juga yang bersangkutan menerima uang sejumlah 612 juta. Ini menipu pelaku-pelaku ini yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bisa mengurus agar tidak dilanjutkan kasusnya. Kemudian 1 orang tersangka ini dari oknum imigrasi atas nama AH. Ya, ini dikenakan pada pasal 2 dan pasal 4 junto pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.